Sepanjang waktu di berbagai belahan dunia, suara-suara di masa lalu bergema melalui kisah-kisah klasik yang epik. Cerita tentang pahlawan dan monster, kisah cinta yang abadi atau berakhir dengan tragedi. Tragedi-tragedi yang melanda beberapa belahan dunia dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Mitologi membantu membentuk dunia kuno dengan menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah mitologi tentang takdir akhir semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuhan, yaitu kematian. Meskipun ada banyak cara untuk memenuhi takdir yang tak terhindarkan ini, beberapa mungkin berakhir dengan damai dan alamiah, yang lainnya mungkin berakhir secara tiba-tiba atau tragis. Sifat kematian dan apa yang terjadi setelahnya selalu menjadi misteri besar dan menimbulkan spekulasi selama ribuan tahun di banyak budaya di seluruh dunia. Dalam banyak budaya di seluruh dunia, kematian bukanlah akhir, melainkan transisi dari alam yang satu ke alam yang lain. Dan dalam banyak budaya ada makhluk yang hadir, yang memberikan tanda kedatangan kematian, dan berdiri menunggu untuk mengantar orang yang meninggal ke alam selanjutnya, alam kematian. Makhluk itu dikenal sebagai Psychopomp. Psychopomp atau malaikat maut muncul dalam berbagai bentuk di seluruh mitologi dunia. Beberapa muncul sebagai sosok sederhana yang tidak mencolok, mungkin seekor hewan atau bahkan orang yang sudah meninggal sebelumnya. Beberapa digambarkan sebagai sosok yang cukup menakutkan dengan penampilan yang sangat mengerikan, dan beberapa tidak memiliki bentuk yang nyata sama sekali, muncul sebagai kabut atau energi. Dalam mitologi Jepang, Shinigami adalah malaikat kematian yang bertugas untuk membawa jiwa orang yang meninggal ke alam bak. Mereka bisa memiliki berbagai bentuk dan sifat, tetapi seringkali digambarkan sebagai makhluk misterius yang sering menghasut manusia pada kematian. Di Eropa pada akhir abad pertengahan, gambaran artistik tentang kematian muncul dalam bentuk Grim Reaper. Sosok kerangka hidup dengan jubah hitam dan membawa sabit besar. Diyakini bahwa Grim Reaper muncul di Eropa sebagai respon terhadap Black Death, sebuah pandemi pes yang mematikan yang menewaskan lebih dari 200 juta orang di seluruh benua. Jumlah korban yang begitu tinggi sehingga seolah-olah kematian itu sendiri sedang menuai jiwa, seperti seorang petani yang memanen tanamannya dengan sabit. Dikatakan bahwa Grim Reaper tidak membunuh orang, tetapi muncul ketika waktunya seseorang untuk meninggal. Ia tidak bisa ditipu, disuap, atau dilawan. Ia selalu pergi bersama jiwa yang telah ia jemput, membawa mereka dari dunia hidup ke dunia orang mati. Meskipun sosok Grim Reaper mungkin adalah gambaran paling terkenal dari Psychopomp dan yang paling mengerikan, namun tidak semuanya digambarkan sebagai sosok yang menakutkan. Dalam mitologi Mesir kuno, mereka yang telah meninggal disambut oleh Anubis, dewa kematian dengan wujud kepala jakal dan badan manusia, yang akan membawa mereka ke Duat di mana mereka menunggu penghakiman. Dalam mitologi Yunani, Thanatos atau dewa kematian digambarkan sebagai sosok yang suram dan dingin, yang mengawasi saat-saat terakhir hidup manusia dan membawa mereka ke dunia bawah setelah kematian. Mitologi Cina menceritakan tentang Heibai Wuchang, dua jenderal Daiyu yang mengawasi dunia panas setiap malam untuk mencari roh-roh yang baru saja meninggal. Dalam mitologi Nordik, para Faklari akan turun ke medan pertempuran untuk mereka yang berjuang dengan gagah berani dan mengantar mereka yang gugur ke dunia Valhalla. Dalam tradisi Voodoo, Baron Samedi menunggu orang yang baru meninggal di persimpangan kehidupan dan kematian dan mengantar mereka yang baru meninggal ke akhirat. Kemudian, dalam agama Islam, Israel adalah malaikat maut yang bertugas untuk mengambil jiwa manusia ketika mereka meninggal. Dia digambarkan sebagai malaikat yang penuh kasih dan lembut, yang membawa kematian dengan damai kepada orang-orang yang telah menjalani kehidupan mereka. Ini mungkin hanyalah beberapa contoh dari banyaknya Psychopomp yang ada di berbagai mitologi di dunia. Meskipun mereka semua bervariasi dalam penampilan satu sama lain dan masing-masing memiliki caranya sendiri, mereka setidaknya memiliki kesamaan. Seperti yang Anda dapat bayangkan, mereka semua adalah pemandu yang mahir, penyeberang batas yang berpengalaman. Mereka juga cenderung memiliki semacam kepedulian yang tidak menghakimi, karena mereka hanyalah pemandu menuju dunia berikutnya. Ada sesuatu yang kurang lebih membuat merinding tentang gagasan kematian. Kehidupan berakhir bagi semua yang hidup di semesta ini. Namun tidak ada yang hidup yang pernah mengalami kematian dan dapat memberitahu orang-orang yang dia cintai tentang hal itu.
Misteri yang mengelilingi sifat kematian dan apa yang terjadi setelah mati bisa sangat menakutkan bagi banyak orang. Tetapi ketika kematian diberi wajah, apakah itu cantik atau menakutkan atau diantaranya, itu mungkin mengurangi sedikit ketakutan akan kematian. Ini adalah gagasan yang agak menenangkan bahwa mungkin ada makhluk yang bebas dari penilaian dan tanpa niat jahat yang akan membantu kita, memberitahu kita bahwa penderitaan di dunia telah berakhir dan akan membimbing kita untuk pulang.